Ya, kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, telah sama-sama kita ikuti penandatanganan Fakta Integritas. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian akan kita ikuti arahan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sarjana Ekonomi, dan akan saya persilahkan dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Teluk Cendrawasih, taman terindah di perairan. Kepada Habib Abu Bakar Al-Habsyi dengan segala hormat kami persilahkan. Allahu Akbar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza zundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa jihadi ila yaumil qiyamah. Faqat Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabana subhanallahi wa ma ana minal muslimin. Wa qala aidan al-amanah amanah. Sadaqallahul azim wa sadaqat rasul. Ikhwas sekalian, sepantasnya lah kesempatan Sabtu yang berbahagia ini kita memanjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana antum semua dari 3 wilayah penting, ya, para pengurus MPW, DSW dan DPW PKS Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, yang telah membacakan ikrarnya dan telah dilantik, ya, insya Allah. Al-amanah, amanah. Allahu Akbar. Ya. Yang saya hormati senior saya, Kanda Muhammad Kasubah. Beliau ini guru saya. Saya dulu masih anak-anak, beliau sudah di Pakistan. Saya masih banyak belajar dengan beliau. Jadi kalau beliau cerita tadi yang diceritakan, saya langsung keluar air mata. Betapa perjuangan beliau ketika di Pakistan itu bukan main. Dengan sahabat ketua PKS yang sebelumnya, Dr. Lutfi Hasan Ishaq. Dan kisah cerita tadi membuat saya termemori bahwa begitulah dakwah berjalan terus, tidak ada hentinya. Sinina adada, panjang perjalanan kita insya Allah. Jazakallah kepada Dr. Kasubah, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah beri kekuatan untuk membangun, menenun tenunan dakwah di daerah timur ini insya Allah. Kita doakan untuk beliau semua. Selanjutnya ikhwas sekalian, yang saya hormati semua para pengurus, ya, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang baru saja dilantik, dan semua yang hadir yang secara fisik maupun secara online. Salam hangat dari Ketua KMS kita Dr. Salim Sagaf Al-Jufri buat antum semua. Salam harakah, salam bergerak, salam semangat. Begitu juga dari Dr. Saihu, Presiden Partai. Ikhwas sekalian, saya senang sekali, ya, Masya Allah, pembawa acara berpantun ria. Rasanya kalau saya nggak berpantun kurang asyik. Padi dipanen lalu dijemur. Jangan biarkan dia kehujanan. Hari ini pelantikan di wilayah timur. Tanda PKS meraih kemenangan. Allahu Akbar. Jadi sekalian, silaturahmi ini Masya Allah, ya, membuat suasana kebahagiaan dengan antum sekalian. Meskipun dengan suasana daring, ya, insya Allah pelantikan melalui daring ini tidak mengurangkan rasa
hikmahnya, rasa kehikmatan maksud dalam menjalankan tugas insya Allah. Aktivitas ikhwas sekalian melalui daring ini adalah sebuah habit baru karena suasana COVID-19. Dan kita semua terus terang aja harus penuhi protokol kesehatan. Jangan lalai. Tadi saya bahagia senang protokol mengingatkan 3, ya, itu poin-poinnya dijelaskan oleh beliau tadi. Paling tidak saya ingatkan, jagalah asupan makan kita, ya. Kita jaga gizi kita. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Kalau kelelahan cepat istirahat. Rata-rata yang kelelahan itulah yang gampang kena COVID. Peristiwa Munas kita kemarin banyak yang kelelahan, paling tidak ada 16 orang pada saat itu. Dan ujungnya meninggal 1. Innalillah. Jadi kita maka peristiwa-peristiwa acara-acara kita ini sekarang kita introspeksi. Tidak boleh sembarangan lagi. Ya. Banyak sekali ikhwah yang telah mendahului kita, wabil khusus di beberapa daerah Jawa Timur. Ya. Ini menurut saya ada peringatan kita semua ikhwah sekalian. Ya. Kita benar-benar menyikapi dengan bijak wabah dan musibah ini. Ya. Nah, pertama-tama anak ingin selamatkan dulu, ucapkan selamat pada antum sekalian, ikhwah sekalian. Ya. Atas amanah yang diberikan selama ini. Bukan untuk amanah yang antum emban, melainkan antum semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kontribusi terbaik dalam dakwah ini dan kita syukuri insyaallah. Ya. Nah, ikhwas sekalian, yang kedua, antum harus memahami tugas penting dalam dakwah ini, yaitu bagaimana mengkonsolidasikan pemenangan dalam politik. Tadi saya lihat Dr. Kasubah memberikan taksis yang begitu jelas, imanul amin, tanzimun dakik, wal amal mustamir. Itu materi-materi awal dalam takwiniyah kita. Saya termemori materi itu. Ya. Bagaimana iman yang kuat dasar bergerak itu. Sehingga langkah-langkah kita dimanapun kita berada, nilai fondasi kita tetap kuat. Watanzimud daqiq. Struktural kerja kita kuat. Al-amal mustamir, al-amal mutawassil. Continue. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, dakwah kita ini akan bisa berjalan secara optimal di wilayah masing-masing. Yaitu ketiga daerah tadi, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Oleh karenanya, ikhwas sekalian, sebagai pengurus di wilayah, tujuan dan tugas antum ini hanya 2. Sejak Munas sudah saya katakan. Yang pertama, 2 goal utama itu adalah menambah jumlah kader dan menambahkan jumlah kursi kita. 2 aja. Ingat tuh, ketua-ketua wilayah. Kaderisasi. 2 goal aja. Jadi Dr. Kasubah semua inti pikirkan yang penting bagaimana jumlah kader bertambah dan menang semua elektoral. Mulai Pildes, Pileg, Pilkada, dan insya Allah Pilpres yang akan kita sambutkan. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, ya, ini harus benar-benar. Nggak boleh kader kita semakin kendor. Harus bertambah terus. Ya. Dan jumlah kursi pun kita harus bertambah. Tentunya ini harus dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit kerja di DPW yang hari ini dilantik, yang tadi baru aja tuh dilantik, ya, harus memahami dengan baik tujuan utama kita. Sehingga nantinya kegiatan dan program yang dilaksanakan harus mengarah 2 capaian itu, 2 goal tersebut. 2 goal tersebut itulah 2 objektif yang kita jadikan target besar kita. Ya. Ikhwas sekalian, untuk pemenangan 2024, target dari sekarang harus jelas, nggak bisa ngambang-ngambang. Saya dari kemarin pagi-pagi hari saya telepon semua ketua BPW, termasuk Dr. Kasubah. Saya ingin sekali mendatangi semua antum wajah wajah. Kalau bukan karena saja ini pandemi, sudah saya sampai di ujung-ujung insya Allah. Ya. Karena kedatangan Qiyadah kepada antum semua itu memberikan gairah semangat kemenangan. Allahu Akbar.
Ikhwan sekalian, suaranya masih nyambung nggak nih? Nyambung. Masih, Ustaz. Oke. Saya takut Ustaz, Allah Akbar nggak angkat tangan, berarti suara nggak nyambung. Masih. Ya. Jadi harus jelas, ya. Jangan kita ngambang lagi. Jadi untuk semua 24 target-target wilayah kita itu, Papua ke Maluku ke Papua Barat harus sama, ya. Jangan sampai ada yang hilang. Harus disiapkan dari sekarang, ya. Harus disiapkan bagaimana cara menangnya, bagaimana logistiknya dan lain sebagainya, ya. Itu harus jelas. Putih, dengar, jangan hilang itu kamu punya kursi, ya. Jangan pas sudah dapat. Siap. Iya, jangan udah dapat nanti cor hilang lagi Saadah. Saadia. Ya. Mahal itu suara Saadia di sana. Ya. Siap. Sarapan pagi lauknya tenggiri. Awas durinya jangan dimakan. Pemilu depan kita harus tambah kursi, strategi kemenangan harus direncanakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Saya kalau lihat putih semangat, gairah. Ikhwan sekalian, kemenangan yang akan kita capai 2024 ini harus dipersiapkan dari sekarang. Kita harap dari Maluku nanti Maluku Utara kita dapat 1 kursi toh dari 3 kursi yang ada di sana, betul? Ya. Demikian juga Papua kita usahakan dapat 1 kursi dari 3 kursi yang ada di sana. Nah, untuk Papua juga demikian. Kursi suka banyak, ada 10 kursi di sana. Di salah satu harus dimiliki PKS. Kita kemarin menempatkan Yudi Katoki di sana. Yudi kemana lagi sekarang Yudi ini? Mestinya tidak boleh hilang. Ya, harus tetap dicor. Saat ini kita kehilangan kursi di sana. Oleh karenanya nanti 2024 rebut kembali. Akun? Setuju rebut kembali? Setuju, insya Allah. Misalkan kita patok nanti ya, untuk Alek DPRD Provinsi. Kembalikan lagi tuh. Ya. Kita pasang target, misalkan kita patok 5 kursi untuk Maluku Utara. Ya. Di pemilu mendatang. Tentunya 3 kursi yang sudah ada harus dicor, tetap bertahan. Yang 2, yang 3 jangan sampai lepas, ambil lagi tuh yang lain. Allahu Akbar. Ya. Biar semangat. Allahu Akbar. Oke. Begitu juga untuk Provinsi Papua Barat. Mana Papua Barat? Angkat tangan Papua Barat. Kita juga harus naikkan target 1 kursi di sana. 1 kursi yang ada dicor, jangan sampai hilang. Tambah 2 kursi lagi. Jadi pemilu mendatang juga punya 3 kursi untuk Papua Barat. Ya. Hostnya coba bisa pindahkan ke Papua Barat. Mana Papua Barat? Nah, untuk Provinsi Papua, coba Papua angkat tangan Papua. Siap. Siap. Okay, Papua. Ya, siap. Papua saat ini punya kursi, 3 kursi toh? 3 kursi. Ya, siap betul Ustaz. Mendatang kita harus targetkan jadi 2 kali lipat, 6 kursi di Provinsi Papua. Siap? Siap. Harus. Ya. Nah, untuk Alek DPD Kabupaten Kota juga demikian. Kita harus pasang target naik untuk semua wilayah. Di Maluku Utara saat ini kita total punya 32 kursi DPRD Kabupaten. Maluku Utara. Mana Maluku Utara? Maluku Utara. Oke. Ya. Kabupaten Kota kita punya 30. Pemilu yang akan datang harus 2 kali lipat. 64. Mana Maluku Utara? Hostnya bisa pindahkan ke Maluku Utara? Susah ya. Oke. Target DPRD Kota Kabupaten Papua Barat juga harus naik. Mana Papua Barat? Oke.
Jika saat ini ada 14 kursi, naik menjadi 24 kursi. Nah, ikhwah sekalian, pertanyaannya itu adalah, ya, bagaimana merealisasikan target-target tersebut? Antum sekalian perlu buat ide-ide cerdas, ide-ide dinamis, ide-ide fresh tentang bagaimana kemenangan pemilu 2024 nanti. Gak boleh istirahat lagi udah. Ya, Papua Barat gak boleh istirahat, udah bergairah, harus semangat. Siap semua? Oke. Ya. Nah, Anda melihat situasi sekarang lebih kondusif. Ya. Misalkan saja di Maluku Utara, oknum-oknum yang sering membuat masalah sekarang sudah tidak di PKS lagi. Pasti ini menjadi lebih baik. Kedua, di Halsel kita punya wakil bupati. Ini tentunya harus dioptimalisasi perannya untuk pemenangan 2024. Anda yakin Ketua BPW Dr. Kasuba sangat paham bagaimana mengoptimalisasikan peran tersebut. Terus terang aja, ini medan yang sangat belum dapat perhatian. Bukan medan mudah ini, ya, intim ini. Ya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, kita berharap peran BPW kepada ketua wilayah dan bidang-bidang lainnya koordinasi semakin bagus. Ketiga, Ternate banyak kader, ikhwas sekalian. Tentunya perlu diberdayakan dengan baik. Ya. Persiapkan mereka agar siap maju 2024. Kasih kesempatan mereka agar optimal untuk pemenangan. Jadi Maluku Utara, Ternate, ya, dan sekitarnya, tokoh-tokoh yang mungkin kita bisa ajak libatkan menjadi caleg, kita mainkan. Kalau orang kita belum siap, ambilkan calon-calon yang baik, yang hanif aja. Nah, untuk Papua Barat, pertumbuhan PKS 2019 ini sangat bagus. Hampir semua kabupaten dalam catatan saya ini, kota ini mendapat kursi. Kita tidak hanya di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong. Nanti 2024 tidak boleh lagi ada yang kosong. PBB saja bisa dapat kursi di sana. Masa PKS nggak bisa? Allahu Akbar. Ya. Nah, ikhwas sekalian, terakhir saya ingin mengingatkan antum. Sekalian, visi PKS ini saat ini, sebagaimana kemarin disampaikan oleh KMS dalam Munas yang kelima, bahwa visi PKS adalah menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Saya khawatir suara ini nggak masuk. Suara masuk nggak sebetulnya? Masuk ya? Masuk. Tapi tidak ada tajawub, tidak ada gerak dari muka antum. Rahmatan lil pada diam semua. Siap. Berarti antum ini tidur semua ini jangan-jangan. Enggak kan? Takbir! Allahu Akbar. Semangat dong gitu. Tajawub, jangan anda ngomongin teh diam aja, nggak bagus kayak gitu. Takbir! Allahu Akbar. Begitu orang Papua masa suaranya Papua Barat, Maluku Utara biasa di laut suara kencang, ya. Di unmute kan? Jangan jadi kayak orang-orang pinggir ke sini, orang-orang suaranya yang pelan-pelan, ya. Kita berharap di Pancasila juga bukan jangan ke barat terus kasih ke timur gitu supaya lebih benar. Setuju enggak? Setuju. Ya. Supaya APBN juga lari ke timur, jangan masuk Jawa aja. Mantap. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo dong, semangat. Ini jam berapa di sana? Jam 4. Sama sekjen nggak boleh ada yang kendor, tabok, pak. Harus semangat, seperti semangat Dr. Kasuba tadi, ya. Nanti kita keliling ke Indonesia Timur makan ikan, ya. Makan ikan kita dakwah. Selanjutnya, bos sekalian, kita harus rahmatan lil alamin. Di Maluku Utara, di Papua maupun Papua Barat. Harus rahmatan. Enggak. Jadi indikator PKS menjadi rahmatan lil alamin itu adalah ketika kita bisa merekrut banyak caleg dari
caleg setempat untuk pemilu 24. Itu standarnya. Mengganti kita rahmatan lil alamin, bisa merekrut caleg dengan segala macam wajah. Jadi antum ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Antum mampu berdialog, jangan eksklusif begitu. Ya. Sentuh mereka, ajarkan dakwah Islam itu begitu. Yasiruna wa la tu'assir. Qul hadhihi sabili atu ilallah. Semua kita dakwakan, nggak ada urusan. Mau merah, hijau, kuning, apapun warnanya. Kita ini partai dakwah. Qul hadhihi sabili atu ilallah. Ala basiratin ana. Dengan konsep-konsep. Sampai orang terlepas. Jadi kita nggak ada. Jangan pikir kemenangan itu kapan. Jalan aja terus. Ente kena COVID, meninggal, dakwah akan jalan terus. Bersamaan atau tidak bersamaan. Allahu Akbar. Ya. Tadi ayat-ayat yang dibuka itu bukan main tadi pembukaan. Supaya doa-doa yang diungkap. Jadi ikhwas sekalian, oleh karena itu kita merapu. Yang di Papua Barat, yang di Maluku Ternate, yang di mana Papua, bermainlah. Kalau yang belum kenal-kenal Kapolda, nanti telepon saya, nanti saya teleponin semuanya. Pengurus PW silaturahmi, Kekajati saya teleponin. Ya. Tuh Paulus baru aja pindah jadi Kabak Intelkam, ya sudah lewat. Nah, siapa lagi yang masih ada di sana? Nanti kita teleponin. Ketemu silaturahmi. Yang Maluku, oh Maluku bukan sini ya, Murad lain lagi. Oke. Siapa Maluku Utara, telepon nanti saya, siapa mau ketemu, ketemu Kapolres, telepon saya, ketemu. Karena kita di Komisi 3 mitra. Nah, oleh karena itu ikhwas sekalian, sebagai catatan, saya kok belum melihat calon kuat untuk DPR RI yang kemarin dimajukan dari dapil Papua dan Papua Barat. Oke, Papua Barat calon untuk DPR RI udah siap calonnya? Siap, Sir. Papua? Siap. Antum cari, jangan terikat kader. Kalau ada anak pokok kuat, peluang menang, ada duitnya dan berdakwah dengan PKS, ajak dia. Siap. Kita nomor 2-nya, nomor 3-nya, nggak apa-apa. Yang penting target kursi kita ini 15%, itu baru 86 kursi. Kalau KMS pengen 150, kita geber 150. Allahu Akbar. Dan ada waktu istirahat lagi. Ya? Mantap. Nah, ikhwas sekalian, karenanya polanya nanti harus diubah. Polanya harus diubah. Kita harus merekrut tokoh yang kuat, nama yang populer untuk caleg DPR RI. Ya. Cari yang kuat. Ya. Yang peluangnya untuk menang. Masa kardinal terus? Ya. Bantu dia, kita tolong bilang kakak gitu, kakak dari Abu Bakar selalu bantu bilang gitu. PKS pengen dapat kursi kakak, gitu. Sampaikan saya dari Sekjen. Ya. Nah, oleh karena itu sekalian, daftar calon tetap, persiapan kita depan harus dari sekarang. 6 bulan ini harus clear caleg kita. Dan peluangnya menang. Begitu. Kalau yang peluangnya kalah suruh minggir. Tidur dulu. Kasih nomor 2, 3, 4. Yang peluangnya menang, kasih masuk. Hatta bukan kader. Bukan kader. Sebab kalau kita kursi kuat, nah suara kita akan gagah. Tapi kalau kader, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu lebih bagus. Ya. Hanif aja udah oke. Oleh karena itu, rekrut semua tokoh lokal, ya, yang potensial, anak bupati, istrinya bupati, besannya bupati, mungkin anaknya apa, semua silakan. Tapi antum lebih mengerti wilayah, antum a'lamu bi umuri, ya, wilayah itu, antum lebih ngerti lah, lebih paham, ya. Nah, kemampuan kita bersinergi dengan berbagai kelompok ini, ikhwas sekalian, ini sebagai semangat dari perubahan lambang kita. Perubahan logo, perubahan himne, perubahan mars. Ya.
diharapkan memberikan energi baru buat PKS di Papua, Papua Barat dan Maluku Utara. Artinya harus membawa semangat kebangsaan kita, membawa semangat kebinekaan kita. Dalam artian posisi PKS harus makin dari kanan masuk ke tengah, tapi kanannya jangan ditinggalin. Ngerti ya? Kita ke kanan, kita masuk ke tengah, tapi kanannya jangan ditinggalin. Kanan, tengah, bolak-balik aja kita main. Oh, dakwah kita nih nggak ada berhenti. Muka kita muka wajahidkum jihadan kabira. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum. Jadi kita harus berbaur. Jadi orang-orang PKS itu harus kelihatan yang happy, yang bisa merekrut sebuah warna, ya, harus merekrut warna, bisa menarik, yang bisa, yang artinya membuat orang respect sebagai rahmatan lil alamin kepada kita. Nah, oleh karena itu saya bicara langsung sekarang direct kepada Ketua DPW Maluku Utara, Haji Suaib. Mana dia? Maluku Utara, orangnya di angkat tangan. Ada enggak? Enggak bisa dipindah. Oke. Anda pesankan sebagai ketua harus mampu mensinergikan semua potensi. Ya. Haji Suaib, mana dia? Belum angkat. Ya. Sebagai ketua harus mampu mensinergikan semua potensi yang ada. Optimalkan peran kader di Ternate. Ya. Optimalkan wabub kita di Halsel. Serta potensi yang ada yang kemenangan Maluku Utara, karena Maluku Utara kita udah berapa kali menang, jadi mestinya udah mantap, ya. Untuk Papua, Haji Saiful Maliki Arif, mana dia? Nggak masuk juga, nggak bisa ditarik ke sini. Papua Barat. Papua Barat. Papua Barat, Maliki Arif, Papua Barat. Iya, Papua Barat. Ya, oke. Antum harus mampu menjadi komunikasi dengan tokoh lokal ahli yang kuat. Tawarkan kepada mereka caleg PKS nanti 24. Intinya kita pengen dapat caleg di sana. Untuk Ketua DPW Bapak Suherman. Siap. Suherman mana nih? Papua. Siap. Siap, Kang. Mana orangnya? Mana orangnya Suherman? Mantap, ini dia. Ini Papua ya. Ini saya ngomongin sini ngaco-ngaco nih, Papua Barat. Jadi balik dikit ya. Nanti saya kalau tinggal di Papua baru saya enak. Anda pesankan antum ya Herman sebagai tokoh besar. Antum harus coba cari tokoh-tokoh yang berpengaruh ya untuk caleg. Antum harus mainkan kekiadahan antum. Antum setelah dipilih tadi udah amanah, mulai bergerak, mapping wilayah dengan baik. Petakan berapa kabupaten di sana, berapa wali kota di sana, kecamatan dan sebagainya. Pegang itu apa kalau di Papua istilahnya apa, raja-raja atau apa dan sebagainya. Itulah antum lebih paham. Ya, mainkan. Sehingga ya sekalian, buat keputusan-keputusan yang kuat dan cerdas. Kalau ada masalah, langsung kontak. Papua Barat, Maluku Utara, kalau ada masalah cepat ke Sekjen. Jangan Sekjen datangnya udah sebulan kasus baru muncul. Jangan. Sekjen sekarang ini beda. Luar biasa, Allahu Akbar. Iya beda. Kita nih lambangnya aja udah berubah coba. Jadi udah nggak sama dengan yang kemarin-kemarin, lupa itu kita. Itu jadi catatan sejarah. Tetapi kesekjenan sekarang ini akan menggerakkan dakwah kemenangan 2024. Allahu Akbar. Bersama Presiden, bersama KMS, pasti bukan sekjen sendiri, enggak lah. Ya kan? Cuman kan sekjen ini kan dapur, cooking, tukang masak. Nyiapkan ke Maluku Utara biar makanannya ikannya yang terasa pedas. Papua juga harus makan yang
ubi yang enak, ubi bakar yang bagus. Papua Barat juga begitu, papeda yang enak. Oleh karena itu sekalian, kalau ada masalah-masalah, cepat ke sekjen. Sekjen punya tim yang kuat. Masalah hukum, masalah ini, masalah itu, masalah ini. Kita punya tim kerja. Ya. Kalau bisa begitu dari BPW, begitu ada BPW langsung siap. Gitu. Sekarang ini dampak pandemi menjadi mudah semua urusan. Sekali colek dari seluruh dunia bisa kita bicara. Pagi ini kita mau kejadian di Nederland bisa kita dengar. Di ujung Papua kejadian tertembak satu orang pun kita bisa dengar. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya ikhwan sekalian, Dadi Waluyo, mana Dadi Waluyo? Coba dibuka. Ya, Tat. Antum udah sekian kali jadi sekjen, jadi sekum. Mana Adi Waluyo? Mana? Seumur hidup. Ini bagian daripada staf-staf anak nih, sekjen-sekjenan, ya. Abu Bakar di wilayah itu, ya. Untuk sekaliannya antum jadi sekum ya, akhi. Saran anak pola-pola harus dirubah, jangan mandek jalan di tempat kayak dari dulu-dulu terus, ya. Anak ingin melihat ada perubahan mendasar di Papua. Pastinya pengen lebih baik, ya. Oke, demikian ikhwan sekalian, ya. Dapat Anda sampaikan kepada antum semua, selamat bekerja untuk pengurus MPW yang udah tadi dilantik oleh Ketua Dewan Syariah, DSW ya. Terus MPW dan DPW Papua Barat dan Maluku Utara semua bekerja dengan optimal ikhwan sekalian. Jadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Meribatu khairu tuhibbunaha Allah wa atuwakum, kuatkan. Ya, kita beda dengan partai-partai lain, akhi. Kamu jangan samakan dengan warna-warna partai lain, jangan beda kita ini. Di kepala kita ini otaknya lillahi. Ya. Mulai dari lillah, billah, wa illallah, itu tujuan kita. Ya. Oleh karena itu ikhwan sekalian, istilah presiden ini kita harus gaspol atau total football kalau kata sekjen, ya. Untuk mempersiapkan 2024. Jadi ikhwan sekalian, ayo kum panggil. Ayo ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, kum. Ya. Ya ayyuhal mudassir, kum. Yang satu qumil laila illa qalila, yang satu qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Anak nggak mau lihat Papua Loyo itu nggak benar itu. Sungguh pun Papua masih banyak namanya Adi Waluyo lah, Suprapto lah. Ya. Tapi nggak apa-apa, biarin. Masih NKRI. Ya. Nanti yang katoki, yang kayak begitu, terus kita masukkan bagaimana munculkan katoki-katoki baru. Ya. Makanya ajak saya ketemu raja-raja di sana. Kalau perlu makan ubi lah. Ya. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, Ketua BPW yang saya hormati, Dr. Kasubah, saya mohon maaf saya ngomong agak panjang. Kakak kita nih senior saya, Dr. Muhammad Kasubah, ini malu saya ngomong panjang. Tapi saya kalau bersama beliau rasanya memang harus berbareng semangat. Ya, karena semangat beliau ini semangat kemenangan yang tak pernah putus. Ya. Mancing di sungai, dapatnya ikan. Gunakan cacing sebagai umpan. Selamat bekerja pengurus sekalian. Indonesia Timur kita menangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Bapak sekalian, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah dakwah kita di sini ada bersama kita atau tidak bersama kita, kemenangan dakwah akan tetap sampai pada ujungnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.